Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada jamaah Al-Asran hari ini mungkin hari Sabtu ya. Nah, insya Allah jika Allah berkehendak setiap hari Sabtu saya akan mengeluarkan pembahasan khusus tentang ilmu tajwid. Ya, maka kali ini insya Allah saya ingin membahas hukum tentang ghunnah musyaddad. Diperhatikan ya ke papan tulis. Ghunnah musyaddad. Artinya ghunnah membacanya kita harus dengungkan, artinya musyaddad itu bertasjid. Ya. Langsung saya akan membahas kepada huruf ghunnah. Huruf ghunnah musyaddad itu ada dua, yaitu nun dan juga mim. Mudah banget kalau misalkan kita di Al-Quran menemukan ada huruf nun dan juga ada huruf mim, tetapi syaratnya nun mimnya harus bertasjid. Seperti ini tanda tasjid. Ini ya tanda tasjid, ini tanda tasjid, berarti ini dihukumi ghunnah musyaddad. Mudah ya. Nah, contoh dalam Al-Quran, contoh ya. Misalkan nih contohnya. Ini contoh untuk huruf nun. La yaqulanna ya wailana. Ataupun mimma yang pondok ya. Nah, sekarang saya akan fokus ke huruf yang nun ya. Tapi sama aja nanti penjelasannya dengan huruf yang mim ya. Coba diperhatikan lafadz la yaqulan. Di dalam lafadz la yaqulan, apakah kita menemukan ada huruf nun yang bertasjid? Ada ya, ini ya. Nah, ini nunnya bertasjid. Sehingga kalau misalkan saya tanya lafadz la yaqulan, itu membacanya harus dibagaimanakan ya. Kalau saya bertanya pada santri, biasanya santri menjawab diharuskan teh gitu. Kita bisa menjawabnya didengungkan aja ya, kalau nggak paham harus. Didengungkan. Kenapa harus kita dengungkan? Maka Anda di rumah bisa menjawab dikarenakan dihukumi ghunnah musyaddad. Begitu ya. Maka jawabnya apa? Karena dihukumi ghunnah musyaddad. Lantas saya bertanya kembali, kenapa kok dihukumi ghunnah musyaddad? Apa tadi alasannya? Karena bertasjid. Simple, mudah ya. Baik. Kemudian saya lanjut kembali bertanya, berapa harokat sih kita di dalam mendengungkan ataupun mengharuskan ghunnah musyaddad itu? Maka dijawabnya 3 harokat ya. 3 harokat. 3 harokat gitu ya. Nah, kenapa kita mendengungkannya harus 3 harokat? Karena kita masukkan ke ghunnah asliyah. Ini ya, ghunnah asliyah. Apalagi ini teh ghunnah asliyah? Artinya dari ghunnah asliyah adalah mendengungkannya ataupun mengharuskannya tidak membutuhkan kepada huruf sesudahnya. Sekali lagi, mendengungkannya tidak membutuhkan kepada huruf sesudahnya. Coba kita perhatikan contoh ini ya. La yaqulan. Tadi kita dengungkan 3 harokat ataupun 3 ketukan ya. La yaqulan ya wailana. Membacanya seperti itu ya. Kita dengungkan ini nun 3 harokat karena mendengungkannya ini tidak membutuhkan huruf sesudah nun. Coba diperhatikan di papan tulis, sesudah huruf nun itu ada huruf apa? Ada huruf iya. Nah, mendengungkan nun ini tidak membutuhkan huruf sesudah nun, yaitu iya ini. Mau ada iya, mau tidak ada iya, mau ada huruf yang lain, mau tidak ada huruf yang lain sekalipun, ini tetap ghunnah musyaddad, membacanya kita dengungkan.
Misalkan kalau kita membacanya wasolkan, artinya wasolkan itu diteruskan, la yaqulanna ya, dengung membacanya. Tapi kalau misalkan kita berhenti di sini, kita membacanya diwakafkan, diberhentikan, maka cara yang benar membacanya seperti ini. La yaqulan, dengungnya itu tetap harus ada, meskipun membacanya kita diberhentikan, kita enggak lanjutkan ke ya wailana. Sekali lagi, kalau membacanya kita wakafkan, membacanya kita berhentikan di sana, di akhirnya ada nun yang bertasyid, maka membacanya harus kita dengungkan. La yaqulan, begitu ya, nggak boleh seperti ini. La yaqulan, nggak boleh. Tetapi la yaqulan, tetap harus ada dengungnya. Kenapa tetap harus ada dengungnya? Karena gunnah musyaddad ini kita masukkan ke gunnah asliyah, artinya mendengungkannya tidak membutuhkan terhadap huruf sesudahnya. Berbeda dengan gunnah ardiyah. Yang pernah mendengarkan pembahasan saya di idgham bi gunnah itu insya Allah paham. Akan sedikit saya singgung, bahas sedikit ya perbedaan antara asliyah dan juga aridiyah. Kalau yang aridiyah itu membutuhkan dengung terhadap huruf sesudahnya. Contohnya mayyaqulu. Mayyaqulu. Di sini kan ada nun ya. Yang mana nun ini dikarenakan menghadapi huruf iya, membacanya harus kita dengungkan. May, begitu ya. Tetapi kalau misalkan ini nun tidak menghadapi huruf iya, kita hapus aja ataupun kita tutup aja iyanya, membacanya menjadi mai atau man. Maka membacanya gimana? Man, enggak mai kan? Nah, ini yang dinamakan gunnah aridiyah. Jadi gunnah aridiyah mendengungkannya nun ini membutuhkan huruf sesudah nun, yaitu apa? Ya, huruf yang bisa mendengungkan diantaranya ya ini contohnya iya. Paham di sini ya? Itulah perbedaan dari aridiyah dan juga asliyah gitu. Sedangkan ini masuknya ke gunnah apa? Asliyah. Kemudian tadi kita disinggung membacanya harus gunnah, harus dengung. Apa itu dengung? Apa itu gunnah? Yang dinamakan dengan gunnah itu adalah, saya tulis di mana ya? Nah, dari tadi saya singgung terus itu gunnah, yang dinamakan dengan gunnah itu adalah nunun sakinatun khafiyatun takhruju anil khoyasimi. Artinya adalah nun yang disukunkan. Aduh, kok nun yang disukunkan teh? Aku dari tadi gak menemukan ada nun yang disukunkan. Oke, nanti saya jelaskan. Khafiyatun yang disamarkan cara pembacaannya takhruju anil khoyasimi, yang mana makhrajnya itu keluar dari rongga hidung kita. Karena memang gunnah itu mendengungkannya itu membutuhkan hidung, dari rongga hidung. Sehingga kalau nggak percaya coba deh, ketika kita mengucapkan gunnah, kita tutup hidung kita tuh sulit banget ketika mengucapkan gunnah. Misalkan contohnya inna gitu ya. Coba kita tutup hidung kita. In, susah. Susah kalau kita tutup hidung kita ini, karena di dalam mendengungkan gunnah itu membutuhkan memang akan rongga hidung. Di sini barusan dikatakan nunun sakinatun ataupun mim yang sukun sama aja. Kok nun yang sukun? Tadi kan contohnya misalkan lafadz inna gitu ya, yang pondok aja. Inna. Di sini kita menemukan ada sukun enggak? Enggak ada ya? Enggak ada sukun ya? Ada juga nun yang bertasydid. Kok di sini definisinya nun yang sukun? Di sini nggak ada nun yang sukun, tetapi di sini adanya juga nun yang bertasydid. Kenapa ini dikatakan nun yang sukun? Itu karena memang ini kalimat ghair asal gitu ya. Ini nyambungnya sih harus ngaji nahwu shorof ya gitu ya. Karena memang di dalam lafadz inna ini di mana kita menemukan ada tasydid ya. Kalau nggak salah saya pernah disinggung di dalam pembahasan idgham bi gunnah, di mana kita menemukan ada tasydid, maka di sana ada dua huruf yang menyatu, begitu ya. Jadi pada awalnya seperti ini, nah, jadi awalnya inna itu adalah seperti ini, inna. Ada nun yang sukun dan ada nun yang berharokat, dikarenakan
bertemu nun yang sukun dan nun yang berharokat, huruf-hurufnya sama, sehingga dimasukkanlah nun yang sukun kepada nun yang berharokat, sehingga nunnya menjadi satu. Tandanya ada dua huruf sama tetapi berdampingan, sehingga diberi tanda dengan tasjid. Seperti itu. Maka di dalam definisinya juga nunun sakinatun, nun yang sukun. Ya, jadi takutnya menghafal ta'rifnya, tetapi aku nggak paham apa yang dimaksudkannya. Nah, sekarang insya Allah paham ya. Nunun sakinatun, nun yang sukun, takhruju anil khoyasimi. Khofiyatun takhruju anil khoyasimi. Cara membacanya kita samarkan, kita dikeluarkan dari rongga hidung kita, ya, makhrajnya seperti itu, ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir saya mohon untuk jawab, kalau bisa ngejawab berarti paham. Lafad inna membacanya harus dibagaimanakan? Ya, dengungkan. Kenapa harus kita dengungkan? Betul, karena dihukumi gunnah musyaddad. Kenapa dihukumi gunnah musyaddad? Ya, karena bertasjid. Tadi berapa harokat kita mendengungkannya? Betul, 3 harokat. Kenapa harus kita dengungkan 3 harokat? Masih ingat? Udah lupa? Karena kita masukkan ke gunnah asliyah. Kenapa kita masukkan ke gunnah asliyah? Karena harusnya dengungnya tidak membutuhkan terhadap huruf sesudahnya. Tadi apa yang dinamakan dengan gunnah? Nunun, sakinatun, khofiyatun, takhruju anil khoyasimi. Nun yang sukun, yang makhrajnya, cara membacanya disamarkan, makhrajnya dikeluarkan dari rongga hidung kita. Referensinya banyak banget, qaidahnya banyak banget, dari berbagai kitab bisa kita temui, misalkan Fathul Atfal, Al-Jazariyah, Hidayatul Mustafid, ataupun Mursyidul Wildan, banyak. Dan referensi yang saya ambil ini di dalam kitab Tuhfatul Atfal ataupun Fathul Aqfal, wa ghunna mimman thumma nunan syudida wasammi kulla harfa ghunnatin bada. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.